Pemerintah telah menetapkan libur dan cuti bersama di akhir tahun 2020 dikurangi sebanyak 3 hari, yaitu pada 28 sampai 30 Desember 2020. Pengurangan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada 23 November silam, di mana libur Natal berlangsung pada 24 sampai dengan 27 Desember. Dengan demikian, masyarakat pada 28 sampai 30 Desember 2020 tidak ada libur, sehingga masyarakat pun diharuskan tetap bekerja seperti biasa. Sementara libur pengganti Idul Fitri ditetapkan pada 31 Desember 2020. Adapun libur tahun baru ditetapkan 1 Januari 2021 dan ditambah 2 sampai 3 Januari 2021 yang merupakan libur akhir pekan karena tepat jatuh pada Sabtu Minggu. Artinya, pada akhir tahun terdapat waktu lenggang 4 hari ditambah 4 hari di awal tahun. Kondisi ini tentunya rentan dimanfaatkan masyarakat untuk menghabiskan waktu di akhir pekan dengan berlibur dan bersantai bersama keluarga di tempat-tempat keramaian, termasuk di tempat wisata, restoran, dan hotel. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengantisipasi hal ini dengan mengeluarkan surat edaran nomor 042-2-V.06-2020 tentang himbauan perayaan ibadah Natal dan acara pergantian tahun baru 2020-2021 di Provinsi Lampung. Termasuk pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemkab Pesawaran juga telah menerbitkan surat edaran yang berisi larangan tempat wisata dan perhotelan menggelar acara pesta tahun baru yang menimbulkan kerumunan. Langkah tegas ini perlu mendapat dukungan semua pihak. Jika tidak, Satgas Penanganan COVID-19 telah memprediksi fasilitas kesehatan akan mengalami kelumpuhan sehingga berpotensi tak lagi mampu menampung pasien terpapar virus corona. Berkaca dari 3 kali libur panjang sebelumnya, lonjakan kasus COVID-19 sangat signifikan. Jangan sampai rakyat terjerembab 4 kali di lubang yang sama. Bila merujuk data Satgas Penanganan COVID-19, penambahan jumlah kasus positif COVID-19 baik secara harian maupun kumulatif mingguan melonjak 69-93% sejak libur Idul Fitri 22-25 Mei 2020. Lonjakan kasus itu terlihat dalam rentang waktu 10-14 hari kemudian, di mana sebelumnya angkanya hanya 600 per hari, tiba-tiba naik menjadi 1.100 rata-rata penambahan kasus setiap harinya. Hal serupa juga terjadi pada libur panjang Agustus 2020 lalu. Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 baik secara harian maupun kumulatif mingguan melonjak 58-118% sejak libur panjang 20-23 Agustus 2020. Kemudian, libur panjang 28 Oktober sampai 1 November 2020 juga terjadi peningkatan kasus sebesar 17-22%. Angka itu didapat sepanjang 8-22 November 2020 lalu. Berkaca dari itu, perlu langkah antisipatif selain himbauan dan pelarangan juga harus disiapkan. Pemilik lokasi wisata harus mempersiapkan sarana protokol kesehatan, tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, masker cadangan, dan penandaan tempat duduk untuk menjaga jarak. Petugas keamanan juga harus rutin berkeliling dan mengingatkan para pengunjung agar mematuhi prokes. Demikian juga seluruh fasilitas di dalam area lokasi wisata, termasuk toko, warung, rumah makan, dan toilet. Namun yang paling aman adalah menghabiskan waktu liburan dengan keluarga di rumah. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan, seperti menonton film bersama keluarga di rumah. Lebih baik menunda waktu berwisata daripada membawa musibah ke rumah.